Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello again. Hope that everyone is healthy today. Yeah. Okay. In this video, you are going to learn types of translation. Ya. Jadi jenis-jenis terjemahan. Okay. Barangkali ketika Anda membaca buku-buku tentang terjemahan, banyak yang menyebutkan jenis-jenis terjemahan, ya. Ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 6. Namun sebetulnya dari yang banyak itu kalau dirangkum itu akan menjadi lebih sedikit, ya. Mari kita cek. Oke. Nah, saya mengutip dari Larsen, bahwa terjemahan itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, ya. So there are two types of translation. The first one is literal and the second is idiomatic. Nah, dari dua kata ini saja itu Anda sudah bisa menyimpulkan, ya, jenis literal itu seperti apa dan idiomatik itu seperti apa. Oke, karena kita sudah tahu, ya, literal itu artinya text based, ya, berdasarkan pada teks. Jadi teksnya itu bunyinya apa, kata-katanya itu apa, ya sudah, itu diterjemahkan sesuai dengan kata-kata tersebut, ya, tanpa ada pembelokan makna. Sedangkan di idiomatic translation itu adalah terjemahan yang lebih ke ada pembelokan makna, gitu, ya. Oke, mari kita lihat. Yang disebut sebagai literal translation menurut Larsen adalah a form-based translation, ya. A form-based translation itu artinya terjemahan yang lebih mengedepankan form. Form, sekali lagi, form adalah bentuk, ya. Bentuk bahasa itu, ya, subjek, verb, objek, kata-katanya itu adalah form, bentuknya, gitu, ya. Jadi yang disebut sebagai literal translation itu lebih kepada formnya, bentuk dari source language-nya, begitu, ya. Jadi dia bunyinya apa, maka dia diterjemahkanlah seperti yang ada di kata-kata, ya. Jadi ini bisa juga disebut sebagai terjemahan secara tekstual, ya. An interlinear translation is then considered as a completely literal translation. For some purposes, it is desirable to reproduce the linguistic features of the source text. Okay. Jadi itu yang pertama adalah yang literal translation, begitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah idiomatic translation. Nah, idiomatic translation ini itu adalah kebalikan dari yang literal tadi, ya. Idiomatic itu kalau di dalam jenis-jenis terjemahan itu lebih ke meaning based translation. Nah, meaning based translation itu artinya terjemahan yang lebih fokus kepada meaning, ya, makna. Jadi makna terjemahan, begitu, ya. Nah, maknanya apa? Itu sesuai dengan yang tidak harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Kadang-kadang makna itu ada makna yang merupakan kesimpulan dari sebuah kata-kata tersebut, ya, atau kita sering mendengar ada makna yang bersifat tersirat. Nah, tersirat itu adalah makna dari hasil menyimpulkan. Ya, kalau yang tersurat itu, ya, makna dari apa yang ditulis, itulah makna. Kalau bilang saya lapar, ya itu maknanya ya lapar, ingin makan, begitu, ya. Tapi kalau meaning base itu bisa bermakna misalnya hal yang lain, ya. Bisa jadi maknanya itu tidak benar-benar lapar, begitu. Bisa jadi itu makna lain, misalnya tidak ingin tidak ingin ikut aktivitas. Nah, itu Anda bisa ngomong saya lapar, gitu, ya. Oke. Kita langsung menuju ke contohnya, ya. Misalnya somebody says I need a pen. I need a pen. Nah, secara literal, secara form, secara bentuk, ya maknanya apa adanya. Saya membutuhkan sebuah bolpen. Ya, saya membutuhkan sebuah bolpen. Nah,
Kalau secara idiomatik itu bisa saya mau membeli bolpen, begitu. Atau bisa diterjemahkan dengan terjemahan yang lain, misalnya ya konteksnya kamu ada mahasiswa yang ingin minta tanda tangan saya, gitu. Dan saya bilang I need a pen. Nah itu artinya lebih ke saya pinjam bolpen ya. Karena ketika saya bilang I need a pen itu saya harus tanda tangan dokumen yang kamu serahkan ke saya. Nah, kata-kata seperti ini itu bisa memiliki dua makna ya, atau kalau diterjemahkan dengan dua jenis terjemahan itu bisa literal, bisa idiomatik. Kalau literal itu ya I'm hungry ya saya lapar gitu ya. Tapi kalau idiomatik itu bisa misalnya traktir aku dong gitu ya, atau pinjemin uang dong untuk beli makan gitu. I'm tired ya saya capek, saya lelah. Saya ingin istirahat. That is literal. Tapi kalau diterjemahkan secara idiomatik itu bisa jadi adalah saya nggak ikut ya, saya ingin istirahat, saya nggak ikut kegiatan begitu ya. I have a lot to do. Ini juga bisa bermakna aku lagi sibuk, banyak kerjaan. Nah itu adalah literal. Tapi kalau makna idiomatiknya itu bisa seperti misalnya, sorry aku nggak bisa gabung ya. Nah seperti itu ya. Jadi excuse begitu untuk gabung. My motorcycle is broken. Kalau literalnya ya motor saya rusak gitu ya. Motor saya perlu dibawa ke bengkel gitu. Tapi kalau idiomatiknya itu bisa jadi anterin saya begitu ya. Tolong anterin saya. Atau tolong jemput saya begitu. Jadi masing-masing kata ini itu bisa diterjemahkan secara literal dan juga bisa diterjemahkan secara idiomatik. Oke. Nah, kata-kata ini itu harus diterjemahkan secara idiomatik ya, karena kalau diterjemahkan secara literal ini tidak bisa. Nah, kata-kata seperti never better yang maknanya adalah sangat baik, kalau diterjemahkan secara literal itu menjadi tidak bisa lebih baik. Padahal ini never better itu artinya baik sekali ya. Manhole, lubang manusia. Ini tidak bisa diterjemahkan secara literal. Ini harus diterjemahkan secara idiomatik ya. Ini lubang tempat masuk orang untuk got ya. Jadi got itu kalau di pinggir-pinggir jalan itu ada lubangnya, nah itu manhole. Solong. Nah, solong itu bukan sangat panjang maknanya. Kalau ini ungkapan perpisahan ini artinya sampai jumpa lagi ya. Your chicken, I don't have nothing. Alright, itu adalah dua jenis terjemahan yaitu literal dan idiomatic. Okay, thank you. We are going to see the other video.